Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat,
energi, petani, pedagang, orang yang nganggur, punya iman dan beramal soleh, inilah sukses saat dimasukkan surga Allah SWT. Namanya pilihan Allah SWT. Nah sekarang kita ini kan masih di dunia. Kita belum tahu nanti kita itu bagaimana, apa betul-betul kita ini masuk orang beriman atau tidak. Karena Allah SWT ini di akhir hanya membuat dua tempat tinggal, yaitu surga dan neraka. Dan Allah membagi manusia menjadi dua juga, orang beriman dan orang kafir. Maka pastikan diri kita itu menjadi orang beriman dan di dunia ini. Maka Allah ini sudah memberi alamat-alamat iman, ciri-ciri iman. Sehingga manusia tidak bingung. Manusia tinggal lepas ke sana. Diri saya dan ciri-ciri yang dikehendaki Allah. Kalau tidak ada ciri-ciri, ini segera membelokkan arah, mencari ciri-ciri itu. Terutama saya alamat-alamat iman. Kalau tidak, Masya Allah, kita itu alamat menuju tempat kegagalan. Nah, kita bersyukur kami beriman. Maka Allah SWT sampaikan alamat-alamat iman itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Jadi orang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi firman Allah tidak berhenti di situ. Yakin kepada Allah, di dalam hatinya tertanam perasaan bahwa saya ini yang menciptakan Allah, saya yang menguasai Allah, yang memiliki rezeki Allah, saya ini sebagai hamba Allah, kaulan yang Allah hidup di dunia tertanam. Dan saya ini punya kewajiban untuk taat kepada Allah. Saya ini seorang hamba, tidak punya diri saya ini Allah, hamba saya ini Allah. Kemudian saya akan kembali ke hadapan Allah, meyakini terhadap Rasulullah bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridho Allah itu hanya jalannya bagi Muhammad SAW. Dan dalam hal ini umat tidak benar. Kata ulama, kenapa ayat ini sampai ada? Karena cuma datang tidak ragu. Apakah ada orang yang ragu? Pasti ada orang mengatakan begitu. Pasti ada. Karena di dalam ayat lain itu nanti di akhir itu wa minan nasi ma yaqulu amma billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia, ini sebagian itu bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil karena tidak disebutkan, mengatakan saya ini beriman pada Allah dan dari akhir zaman oleh Allah dicoret. Mereka ini bukan termasuk orang beriman, tidak ada ciri-ciri yakinnya benar pada Allah, pada Rasul, ragu. Nah orang yang tidak ragu-ragu itu bagaimana? Ayat selanjutnya itu telah menyebutkan malam yang takut wajahmu di amwalihi wa anfusihim sabilillah. Yang tidak ragu-ragu mau berjuang, kalimatnya berjihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Dan ini yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini orang mendengarkan jihad itu rata-rata pikirnya perang, pikirnya itu mendengar kalimat jihad itu perang. Apa benar jihad itu mesti perang? Tidak. Memang perang itu bagian dari jihad, tapi setiap jihad itu tidak setiap jihad itu mesti perang. Lalu para ulama itu menjelaskan jihad yang sebenarnya apa? Bukan perang. Kalau perang, Allah ini menyampaikan dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 52 itu menyampaikan wala tuqil kafirina wajahidhu bihi jihadan kabiro. Jadi Nabi diperintahkan jangan mengikuti jejak kawan kafir, berjihad terhadap mereka dengan jihad yang besar. Ulama menjelaskan ayat ini turun di pasaran ini
kemungkaran. Walaupun kiai yang tidak ada yang lebih pahamnya dengan Rasulullah dan tidak ada yang lebih siap mengamalkan agama lebih Rasulullah. Maka begitu Rasulullah menerima ayat ini supaya berjihad dan jihadnya pasti Rasulullah akan melakukan. Tetapi di fase Makkiyah tidak ada satu riwayat yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat ini perang. Berarti jihad itu tidak perang. Lalu apa Rasulullah di fase Makkiyah berjihad tetapi tidak perang? Maka ulama menjelaskan itulah Rasulullah setelah menerima wahyu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir warabaka fakabir. Setelahnya itu mulai Rasulullah itu mendatangi rumah-rumah, pintu-pintu, bani-bani, suku-suku orang naik haji dari musim haji ke musim haji. Bagaimana bisa masuk Islam? Setelah masuk Islam, perjuangan Islam. Rasulullah tidak mati-mati. Inilah jihad yang sesungguhnya. Jadi bukan perang. Jihad besar jihad menyelamatkan manusia dari nerakanya Allah masuk surga Allah yang dilakukan Rasulullah sejak fase Makkiyah. Ini jihad yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat dikatakan di amwalihim wa anfusihim. Masa ini menjelaskan apa perjuangan orang berdakwah jamaah keluarga itu di amwalihim wa anfusihim. Kok yang kaya biasanya kan yang kaya itu banyak uangnya tapi sedikit waktunya. Orang miskin banyak waktunya sedikit uangnya. Atau orang miskin ini banyak waktunya tidak punya uangnya. Orang Solo mengatakan ketengan, katanya ketengan yang kaya mengeluarkan uang, yang miskin mengeluarkan waktu. Tidak seperti itu. Maka dalam ayat ini berjuang dengan harta dan diri, lalu nanti akan terbentuk iman. Kalau orang kaya yang mengeluarkan kekayaannya saja, kata ulama ini menunjukkan sifat aneh, sifat keagungan. Dari Masjid An-Nur sudah dikeluarkan rumah ke Pakistan, PBB, 2 jamaah terus timbul kalimat. Baru saja dari sini itu dikeluarkan jamaah 4 bulan jalan kaki itu saya yang membiayai. Kalimat saya ini bahaya. Ini kalimat yang dipakai Fir'aun karena Rabbul Akhlak. Saya ini bukan tangga saya Fir'aun. Kaum Qatun seperti itu. Man ashabu minat sopo seriawan lebih kuat daripada saya. Orang pun mengatakan seperti itu. Inami itu wa'ilmu ini. Saya kaya, kekayaan saya ini karena pintaran saya. Karena saya itu beraya. Itu kalimat-kalimat Fir'aun, Korun, kalimat-kalimat kaum-kaum yang dibutuhkan. Maka kenapa kok yang kaya Abdurrahman bin Auf itu terkenal akibatnya kakinya cacat. Terkenal kakinya cacat. Orang kaya, sahabat Nabi. Kenapa cacatnya? Bukan karena keserempet sepeda motor, karena naik sepeda motor keranjingan istilahnya. Dan keranjingan sini orang coba berani suruh ngeplek. Bukan kenapa? Karena itu berjuang. Walaupun kaya tetap berjuang. Ya orang miskin kalau hanya dua baca orang suruh mengatakan buku dengkul pada punya uang, pokoknya saya punya waktu. Ya ini sulit tertanam dalam hatinya. Di atas sengaja antara jabatan yang dipikir itu manusia yang biasa memberi itu. Tidak memikir bagaimana saya ini bisa menjaga orang semua. Jadi Tarzan gandul terus. Tidak sulit terbentuk keyakinan. Maka namanya di awal juga mesti bisa. Mohon maaf, penutupnya dalam ayat ini mereka musyrik. Itulah orang-orang yang imannya benar. Jadi orang yang imannya benar itu yakinnya kepada Allah 100% pada Rasulullah dengan bukti menunjukkan sunnah-sunnah beliau. Tidak ragu berjuang di jalan memikirkan umat ini selamat dari neraka masuk surga dengan harta dan diri. Inilah ciri-ciri keimanan yang pertama dengan benar. Kemudian ciri selanjutnya orang sukses tadi adalah walladzina amanu wa hajaru wa
hijrah Ansor, kalau tidak menjadi muhajirin Ansor. Maka dalam surat Al-Baqarah ini bahwa sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansor waladina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhu wa anhum. Maka orang yang diridhoi Allah itu muhajirin, ansor, dan masih ada satu lagi. Ini berlaku sampai kiamat. Waladina tabauhu bi ihsan. Kalau tidak menjadi muhajirin, yang menjadi ansor. Kalau tidak keluar dari kampungnya, tidak ada jamaah Ansor. Usaha dakwah ini betul-betul sudah di atas rel yang benar. Malah alat tafakur, alat tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Ini benar. Ini telah di atas jalan keyakinan yang benar. Mereka Ansor itulah orang-orang yang imannya benar. Mau keluar jalan Allah, ini hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hari itu umat Islam banyak terjadi salah paham. Ketika mendengar kalimat hijrah, itu ada itu cerita dulu sejarah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah selesai. Coba kalau mendengar sholat, ini bertahap. Kalau tidak sholat, masuk neraka. Maka banyak buku dicetak-cetak tentang hubungan sholat lengkap. Dan kan mendengar hijrah, biasa-biasa saja. Padahal dalam kalimat ini ada kata mulai kamu sobi. Hijrah ini syarat daripada orang beriman yang sodik, yang benar. Bukan mulai kamu mengendah hakot. Itulah orang-orang imannya hakot dalam alam. Dalam Al-Qur'an tadi mulai kamu sobi dari satu anak. Waladina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah waladina awamu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang-orang yang imannya benar itu. Kalau tidak hijrah, musyrik. Kalau tidak keluar jalan Allah, menolong orang keluar jalan Allah. Inilah orang-orang yang imannya benar, imannya yang sahih. Maka orang-orang itu lahum maghfiratuh wa rizqun akan diampuni dosa-dosanya dan diberi rezeki yang karim. Kata ulama, rezeki karim di surga. Artinya orang ini akan diampuni dosa-dosanya dan orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya orang sukses. Maka orang keluar jalan Allah perkara yang penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Coba ulama menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang turun di masa Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Itu ulama menjelaskan itu seruannya ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi setelah Nabi hijrah, barulah ya ayyuhalladzina amanu. Ada apanya hijrah? Setelah hijrah baru dipanggil wahai orang-orang beriman. Sebelum hijrah ayat tidak memanggil wahai orang-orang beriman. Ini yang pentingnya ini yang pentingnya hijrah untuk menyebarkan agama. Bukan hijrah untuk di sana membuka toko baru, di sana membuka lahan baru. Nabi dari Mekah ke Madinah ini di Madinah membentuk jamaah 150 orang. Jamaah bentuknya Nabi. Yang 25 diambil Nabi, namanya Boswah. Yang 125 ini sahabat syariah. Maka hijrah itu untuk mengeluarkan jamaah, bukan bikin cabang di sana, buka lahan di sana. Di sini jadi bupati sudah 2 kali pindah daerah. Bukan seperti itu. Hijrah itu menyebarkan agama. Maka ini mulai kamu mengenal hakok. Maka hijrah itu perkara yang penting semuanya. Maka sekarang berapa yang terjadi dalam hijrah? Berapa lama? Kalau dalam ayat itu memang impiku difabah wasikola. Ringan atau berat? Maka kalau menurut ayat ini, kalau kita ditaskin ini mau membentuk jamaah 4 bulan. Saya baru sakit, saya tidak tanya aku sakit atau sehat. Jika
kalimatnya ini banget dan begitu juga. Nah ini tidak punya uang, saya tidak tanya punya uang atau tidak punya uang. Saya baru ada masalah, saya tidak tanya ada masalah tidak punya masalah kan itu. Berat atau ringan, kalau punya uang ringan, kalau sakit berat sehat ringan. Tapi tidak tanya, hanya ini tidak tanya masalah punya uang tidak punya uang, sakit atau sehat. Ini dikirim ke Jawa atau tidak? Tidak ditanyakan berat atau ringan. Tapi mau tanya sih paham, terutama kita orang Indonesia nggak mampu seperti ini, nggak mampu. Maka Maulana saya kita bikin tahapan-tahapan, bikin tahapan-tahapan kerja. Bagaimana minimal kalau sekarang awal-awal seumur hidup 4 bulan. Tapi sekarang bukan seumur hidup 4 bulan, seumur hidup 40 hari. Setiap tahun 4 bulan. Melalui seumur hidup 40 hari sekali saja 40 hari. Setelah itu setiap tahun 40 bulan. Nah, baru meningkat impiru kifafah dan sikolah. Istilahnya on-call, setiap dipanggil ada tanda berangkat. Sebagaimana sahabat-sahabat itu musim panen, pada juga banyak utang karena perjuangan. Ini musim panen kurma. Nah, ada panggilan bisa melihat dalam tahun. Sahabat ini berangkat, tidak mikir-mikir. Ini nanti terserah Allah. Kehendak Allah kurma tidak jatuh. Biasanya kalau sudah panen jatuh, kena pasir, nah, jadi makan mutar. Lalu ternyata masih hidup. Dan sampai sekarang ini kurma Madinah itu kurma yang mutunya terbaik di dunia. Masya Allah. Karena kurma yang ada pengorbanan, kurma yang ada pengorbanan. Coba ambil lagi kemarin baru malam pertama ya, lalu kita mendengar sahabat-sahabat di Uhud kalah, langsung loncat, pakai loncat, tidak sempat mandi. Dan akhirnya ketika sahabat-sahabat melihat ketika mau dikubur kok ada air yang menetes dari rambutnya, ternyata dimandikan malaikat. Juga Julaibib itu terkenal sahabat yang buruk muka. Kalau saya boleh mengatakan ilmunya mantul ke belakang, rambutnya agak keriting-keriting, tidak patuh, tidak teratur, sehingga tidak laku-laku. Pemuda tidak laku, wanita-wanita tidak melihat saja tidak mau. Maka ketemu Nabi ya Julaibib, apa kamu enggak ini enggak ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Masya Allah. Maka Julaibib kalau kamu mau nikah, coba datang pada sini. Lamar. Kan datang pada orang kaya, putrinya cantik. Kalau saya sekarang dengan video, alimah, solihah. Cocok. Dari beb datang di situ. Pak, saya ini diutus Rasulullah supaya anu apa? Takut karena tahu diri. Makanya itu tidak gagah, tidak berani. Anu apa? Mengamari putri bapak untuk Rasulullah, bukan untuk saya. Orang Jawa mengatakan orang nilo kita, kok tidak tahu diri. Maka ini langsung masuk. Bapaknya putri paham bahwa putrinya ini Julaibib ini datang situ yang memerintahkan Rasulullah. Sahabat itu karena cuma menyatakan semua yang diperintahkan Rasulullah, tidak ada yang tidak sama atau semua. Bayar itu. Bukankah Julaibib ini datang sini karena Rasulullah? Apakah kita menentang dengan perintah Rasulullah? Terima.
Ya bagaimanapun saya terpaksa menggunakan. Akhirnya juga bikin bingung juga ini pengangguran. Untuk mas kawin anak apa ya? Matur sama Rasulullah diterima ya Rasulullah, tapi gimana mas kawinnya? Bahwa Rasulullah naik dimusyawarahkan. Akhirnya dimusyawarahkan ada yang rakaja datang ke pasar. Kalau sekarang dibeli ya seperangkat alat sholat, kalau sekarang di mana-mana seperangkat alat sholat, walaupun setelah nikah lupa sholat. Apa itu? Mas kawinnya seperangkat alat sholat, tapi setelah nikah lupa sholat. Itu sisa kalau di sini tidak ada, jauh sana. Nah, setelah membawa seperangkat alat sholat ini, dengan Nabi panggilan bisa bilang mau pulang itu. Ini tidak jadi untuk mas kawin dikembalikan, dijual lagi. Sudah diburu dipakai tobat sama sorban untuk menutupi wajahnya. Ikut perang. Akhirnya luar biasa ini seperti pendekar. Sakit sama-sama akhirnya meninggal Syahid. Setelah Syahid bukan penutup wah Rasulullah pakai Junaidi kasihan yang Masya Allah. Maka ketika dikuburkan loh Bapak, dikuburkan Rasulullah itu berpaling malu. Sahabat-sahabat itu apa saja yang dilakukan Rasulullah itu pasti diperhatikan. Maka setelah penguburannya selesai, maka sahabat tanya wahai Rasulullah, aku perhatikan tadi ketika aku menguburkan juga kamu kok kamu Rasulullah berpaling agak malu bagaimana? Tadi juga ibu orang bidadari Allah. Karena banyaknya bidadari yang merebutan itu ada yang tersingkap ketisnya kelihatan sayangan. Jadi ini korban agama untuk perjuangan agama. Tidak atau mengingat. Dan karena sakit maka Abu Ayyub al-Ansari itu sudah tua ketika dibentuk jamaah di Turki. Maka Abu Ayyub mendaftar. Maka yang muda-muda wae saya ayo bukan kamu lah banyak berjuang bersama Rasulullah. Bukan kamu sudah tua, apakah sebaiknya aku tidak tinggal saja? Maka Abu Ayyub mengatakan betul wahai anak muda. Ketika saya muda ini berjuang bersama Rasulullah SAW, saya kesana ikut kesini ikut, itu ringan. Sudah tua ini berat, tapi saya ingat ayat impian kita pada sekolah. Berat atau ringan? Waktu muda saya ringan, sekarang tua saya berat. Saya takut kalau tidak berangkat karena ayat ini. Maka Abu Ayyub tetap berangkat. Kalau karena kondisinya lemah, sakit-sakitan berangkat. Pesen sama jemaah, kalau saya nanti syahid di tengah jalan, jangan kuburkan di tempat, bawa jenazah saya sampai ke tempat tasking. Tempat tasking terus berhari-hari berminggu-minggu sampai di depan gerbang Turki. Maka di situ karena terhalang pintu gerbang kerajaan Turki, ditanam di depan pintu gerbang jasadnya berhari-hari berminggu-minggu tidak berbau, bahkan berpeluang. Maka setelah siang hari ditanam, malam hari ada cahaya yang keluar dari kubur Abu Ayyub al-Ansari memenuhi kota Turki. Maka penduduk Turki, rajanya, masyarakatnya, semua melihat Abu Ayyub berbondong-bondong keluar dari benteng. Wahai orang Arab, apa yang mau tanam di depan gerbang kami? Itu gerbang kami. Ini guru kami, sesepuh kami, Syekh Abu Ayyub al-Ansari. Maka dengan sebab itu seluruh penduduk itu masuk Islam. Seorang keluar di jalan Allah dalam keadaan berat atau ringan. Masya Allah. Ini target kita. Tapi di sini kita tidak akan maskil berat atau ringan. Tidak akan maskil berat. Karena saya sendiri belum kuat berat atau ringan itu. Masya Allah.
Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang belajar ini bukan main-main. Ini kita ini kontakkan dalam rel seperti ayat-ayat tadi. Jadi sesuatu kereta dari tertib dakwah ini bukan punya tasbih dan tetapi ketika dakwah ini di atas rel sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan risalah yang aku bawa ini seperti air hujan. Maka air hujan dibawa kalau sudah turun mengenai apa saja di bawah air hujan itu, yang butuh tidak butuh semua kena. Batu tidak butuh buat apa air batu, tapi kena juga. Air laut sudah tempatnya air kena juga. Manusia air laut bulan itu kena juga. Itu ada apa yang benar. Mendatangi orang suka tidak suka, simpati, mereaksi atau membenci, semua datang saja. Dari pintu ke pintu tidak meleset. Semua orang kaya, orang miskin, pedagang, semua datang. Sehingga kata jangan takut. Diajak datang ke rumahnya, tinggal mobilnya mengkilat. Wah, ini kelihatannya tidak bisa dikomi. Saya tidak cocok. Lain rumah saja. Berjalan seperti itu. Kita ini belajar sesuai dengan nafsu atau tidak datang. Bila bapak-bapak itu dia mau sunata. Jadi dakwah itu seperti air hujan. Mengenai siapa saja. Dan yang kedua, dakwah ini tidak minta upah. Semua nabi. Bama asal malaimin ajrin ajra indah ala mobil rahmat. Itu berdakwahnya dari surah Rasulullah diulang-ulang. Seluruh nabi yang menyampaikan dakwah, menyampaikan agama pada kali ini tidak minta upah. Upah itu dari Allah semesta alam. Lalu saja baik kenapa? Di amali bagus tidak 4 hari tidak boleh disentuh, tidak boleh minta bantuan materi, meletakkan rel, meletakkan kita di atas rel. Kereta api, walaupun di semua ada kereta api dari Wonogiri, Pak. Jalannya pelan, kecil. Apa itu pemanasnya kayu. Ini kereta api kuno ini, kayu bakar ini, untuk memanasi airnya, masih tenaga uap. Jalannya pelan sekali. Kalau ada mobil bisa berhenti setiap saat ini. Kereta ini jalannya aja tidak seperti kan. Tapi ini di atas rel. Selama di atas rel sampai tujuan juga. Walaupun kereta dari Perancis yang sekian ratusan kilometer per jam, tapi kalau di luar rel tidak akan sampai tujuan. Jika akan sampai tujuan, maka kita dakwah ini meletakkan diri di atas rel yang benar. Maka jangan khawatir kita ini, Masya Allah. Kita ini akan ditolong Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah di atas rel dan akan sampai tujuan, yaitu kita sukses masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita ini pengorbanan perjuangan itu pasti, Pak. Dalam dakwah ini pasti ada ujian. Orang dakwah kalau tidak ada ujian itu ditanyakan dakwahnya. Coba ini dalam surat Luqman nanti dibuka. Ini walaupun pesannya Luqman pada anaknya, tapi ini Al-Quran berarti ini dari Allah. Ya bunaya aqimi sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Innaka dzalika min asmikum. Wahai anak, tegakkanlah sholat. Ajaklah manusia pada yang ma'ruf cegah yang munkar. Berdakwahlah kalimatnya ini seperti itu. Kalau diringkas mengajak kepada yang baik, mencegah munkar ini berdakwahlah. Kalimat selanjutnya wasbir 'ala ma asaba. Sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi orang dakwah pasti ada ujian, tidak mungkin. Orang Nabi itu al-Amin, orang dipercaya. Ini seorang Nabi itu seorang negara, pernah terjadi Mekah itu banjir, Pak. Raja Rasa keluar dari tempatnya. Ini yang terjadi perperangan untuk mengembalikan pertumpahan darah antar suku. Karena apa? Ini rebutan, ini saya yang suku anu yang berhak mengembalikan. Oh saya. Hampir terjadi pertumpahan
waktu pada. Kenapa? Kalau nanti Bani apa Subhana yang mengembalikan akan dikenang sepanjang sejarah. Yang mengembalikan Hajar Aswad ini Bani yang hampir terjadi peperangan. Maka Rasulullah SAW ini menjadi nabi datang, maka mengusulkan sekarang begini saja. Ini Rasulullah menghamparkan surga. Hajar Aswad ditaruh di atas surganya Rasulullah SAW. Maka kepala suku itu megang situ diangkat sama-sama, didekatkan pada tempat ajaran Nabi yang letak. Semua setuju, tidak terjadi orang, semua angkat jempol. Coba Nabi kurangnya negarawan Allah itu begitu dakwah, masya Allah, dihinakan, diludahi, dilempar kotoran, masya Allah, ditumpahi belanda lontar. Tapi ini semua ini sudah karena inna dari kami manusia yang demikian ini sudah biasa dengan dai. Kalau tidak ada ujian tanda tanya, anak sekolah SMP 3 tahun sudah 3 tahun ada diuji karena enggak sama guru. Tanya oleh Pak Guru, saya ini ada apanya? Saya sudah 3 tahun biasanya kok tidak diuji. Maksudnya kan tanya ini ada apanya ini? Tidak guru menguji itu ingin ditingkatkan derajatnya dari SMP ke SMA, dinaikkan ke kedudukan. Tidak mau menguji kapur itu mau ditingkatkan derajat, dinaikkan surga. Maka jangan takut ketika datang ujian, jangan mundur, jalan terus. Kita juga di atas sampai, walaupun pelan jalan terus, jangan berhenti. Kalau berhenti sebentar saja saya sudah mengisi bahan bakar. Setelah selesai, mesin dingin jalan lagi. Mulai 40 hari ya berhenti jalan 2 tahun. Minimal itu 11 bulan. Pulang lagi isi bahan bakar, kerja nabung. Sebagian ditinggal mas, sebagian lagi isi bensin, isi bahan bakar. Jalan lagi. Jangan macet lama-lama, nanti berkarat. Kalau macet lama-lama berkarat nanti. Kalau berkarat itu sulit didorong berat. Masya Allah, data kita banyak alasan. Dan tadi yang muli sunnah orang itu sudah ada mau. Kalau mau itu ada 1000 jalan. Kalau tidak mau 1001 alasan. Didatangi ini alasan terus. Nah ini karena karat nayeng lagi. Kelamaan berhenti, jangan lama-lama berhenti. Setelah 3 hari, ya berhenti 27 hari saja. Besok setelah 27 hari keluar lagi 3 hari. Kalau 40 hari berhenti 11 bulan saja. Setelah 11 bulan keluar lagi, itu minimalnya. Jangan berhenti lama-lama, saya sudah 3 tahun tidak keluar. Nah, itu karakter yang didorong sulit itu nanti. Kalau lanjut sudah terkarat, rusak, didorong lepas potong. Lautnya lepas semua nanti. Akhirnya keluar mencelat di sini. Rodanya mencelat. Paham ya mencelat itu? Karena dipaksa didorong, jangan dipaksa lagi. Pelan-pelan bersihkan dioli. Nah, dilapi dengan tiap hari tidak akan dikasih musuh dan seterusnya. Ini dilapi dibersihkan dioli. Nah, lama-lama jalan juga. Jangan dipaksa, kalau dipaksa patah. Karena dalam ada jalan. Makanya perlunya ini berkorban. Jangan takut. Karena Allah berjalan. Intang surga yang sungguh banyak stabil agama. Kalau kita yang menolong agama Allah akan menolong kita. Dan yang penting itu kalau kamu yang stabil agama Allah akan meletakkan pendirian kita. Ulama menjelaskan bahwa stabil agama itu bapak-bapak. Ketika kita istiqomah dalam usaha dakwah ini, insya Allah kita mati dalam keadaan membawa iman. Allah akan meletakkan iman dalam diri kita. Tidak ada satu nabi